Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitristianingsi dengan NIM 43122120033. Saya dari Manajemen Ekonomi Bisnis. Saya akan membahas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa gaul di kalangan remaja. Bahasa menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota atau suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik, dan bahasa yang baik itu belum tentu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang ini penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Selanjutnya membahas tentang fenomena penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Selain bahasa gaul, dahulu masyarakat populer dengan bahasa prokem. Menurut Pusat Bahasa Indonesia dan Sastra, bahasa prokem bisa juga disebut sebagai bahasa sandi, yaitu bahasa yang dipakai dan digemari oleh kalangan remaja tertentu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Selanjutnya, pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam penggunaan tatanan bahasanya, penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan membahas dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya adalah ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun, bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Yang kedua, dampak negatifnya adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut.
terlebih lagi dalam bentuk tulisan. Sangatlah memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan tentang penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Masyarakat Indonesia ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkat-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh masyarakat dunia, artis yang menggunakan bahasa gaul